Bismillahirrahmanirrahim. Cinta adalah anugerah yang diberikan Allah untuk makhluk-makhluknya yang bisa dijadikan jalan untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Cinta adalah bagian dari hidup. Cinta adalah wahana manusia untuk mengenal penciptanya. Cinta pula yang menyelaraskan hidup yang penuh dengan pertentangan satu sama lain. Cinta tumbuh dari hati yang bersih, dari sampah-sampah kebencian. Cinta dihidupi oleh kepercayaan dan kesetiaan. Cinta berbuah karena penerimaan yang tulus. Dan akhirnya cinta itu menghidangkan kebahagiaan di cawan hati yang terluka karena dunia. Lalu kepada siapa kita mesti mencintai? Jikalau kita ini mengaku orang yang beriman, tiada cinta yang lebih menggoda selain cinta kepada yang memberi kita hidup, selain cinta kepada yang memberi kita nyawa, selain cinta kepada zat yang tak pernah berpaling dari kita barang sedikit pun, bahkan ketika kita sedang lupa, ketika kita sedang tidur, atau ketika kita sedang bermaksiat sekalipun. Dialah Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam kalamnya akan cinta yang pernah kita janjikan padanya? Dan orang-orang yang beriman begitu besar cintanya kepada Allah. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki melihat bentuk rupa yang sangat buruk di suatu hutan. Lalu ia bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" Ia menjawab, "Saya adalah bentuk amal Anda yang buruk. Apa yang dapat menyelamatkan dari Anda?" Ia menjawab, "Bersolawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepadaku sebagai cahaya yang menerangi sirop atau jalan. Barang siapa yang membaca solawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya 80 tahun. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang lupa tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Lalu malam harinya ia bermimpi melihat Nabi, tetapi beliau tidak menoleh kepadanya. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda marah kepadaku?" Beliau menjawab, "Tidak." "Lalu mengapa Anda tidak mau melihat kepadaku?" tanya laki-laki itu lagi. Beliau menjawab, "Karena aku tidak mengenal Anda." Laki-laki itu berkata, "Bagaimana Anda tidak mengenal aku? Padahal aku adalah seorang dari umat Anda. Para ulama telah meriwayatkan bahwa Anda lebih mengetahui umat Anda daripada seorang ibu yang mengenali anaknya." Beliau menjawab, "Mereka itu benar.
tetapi Anda tidak mengingat aku dengan membaca solawat, sementara pengenalanku terhadap umatku adalah sesuai dengan kadar bacaan solawat mereka kepadaku. Kemudian laki-laki terjaga dari tidurnya, lalu ia mewajibkan atas dirinya untuk bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari 100 kali. Dia selalu melakukan hal itu sampai pada suatu hari ia bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Tetapi kali ini beliau bersabda, "Sekarang saya kenal terhadap Anda dan akan memberikan syafaat kepada Anda," yakni laki-laki itu menjadi sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sebab turunnya ayat tersebut ialah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya pada Islam. Mereka berkata, "Kami berada dalam kedudukan putra-putra Allah dan kami sangat cinta kepada Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan ayat tersebut. Pengertian ayat, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni ikutilah agamaku, karena saya adalah Rasul Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada Anda semua dan sebagai hujjahnya atas kalian. Ayat selanjutnya, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta orang-orang mukmin kepada Allah ialah kepatuhannya lah menaati perintahnya dan mengutamakan kebaktian dan mencari keridhoannya. Sedangkan cinta Allah kepada orang-orang mukmin ialah pujian Allah kepada mereka, pemberian pahala dan ampunan kepada mereka, serta penganugerahan nikmat, rahmat, pemeliharaan dan petunjuk kepada mereka. Imam Al-Ghazali berkata di dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, barang siapa yang mengakui 4 hal tanpa disertai 4 hal, maka dia adalah pendusta. Yang pertama, orang yang mengaku cinta surga tetapi tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia pendusta. Yang kedua, orang yang mengaku cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak cinta ulama dan orang-orang fakir, maka dia pendusta. Yang ketiga, orang yang takut terhadap siksa neraka tetapi dia tidak mau meninggalkan kemaksiatan, maka dia pendusta. Yang keempat, dan orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi dia mengeluh sebab musibah yang menimpanya,
maka dia pendusta. Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha pernah bersyair tentang cintanya kepada Allah. Engkau durhaka kepada Ilahi, sedang engkau menampakkan cinta kepadanya. Inilah seluruh hidupku yang berada di dalam timbangan Sang Pencipta. Jikalau cintamu memang benar-benar kepadanya, pastilah engkau menaatinya. Sungguh cintanya itu hanya untuk orang yang taat kepadanya. Ketika serombongan orang datang kepada Asy-Syubali, dia berkata, "Siapakah Anda semua ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah para pecinta Anda, maka terimalah kami." Lalu Asy-Syubali menerima kemudian melempari mereka dengan batu. Maka mereka berlalu menjauhinya. Asy-Syubali berkata, "Mengapa Anda semua berlari dariku? Jika Anda semua orang-orang yang mencintai aku, tentu tidak akan berlari karena ujian yang aku timpakan kepada kalian." Kemudian Asy-Syubali berkata, "Para pencinta Allah akan minum air mahabbah dari gelas air kecintaan, sehingga bumi dan negeri menjadi sempit baginya. Dia benar-benar ma'rifat kepada Allah, tenggelam dalam kebesaran dan bingung dalam kekuasaannya. Mereka minum dengan gelas kecintaannya, menyelam dalam lautan kerinduan kepadanya, damai dan nikmat dalam bermunajat kepadanya. Kemudian dia bersyair, mengingat kecintaan kepadamu, wahai kekasihku, membuatku mabuk kepayang. Apakah Anda mengetahui orang yang cinta tanpa dimabuk cinta? Dikatakan, apabila seekor unta dimabuk cinta, dia tidak mau makan rumput selama 40 hari. Dan apabila dibebankan di atasnya muatan yang berlipat, dia tidak akan mau mengangkatnya karena beban kecintaan yang menimpanya. Ketika luapan cinta memenuhi ruang hatinya, maka ia tidak mau makan dan tidak menghiraukan beban berat, karena kerinduannya untuk bertemu sang kekasih. Jika unta saja mau meninggalkan kesukaannya dan tidak memperdulikan berat beban bawaannya demi kekasih yang dicintainya, lalu bagaimana halnya dengan sikap Anda? Sudikah Anda meninggalkan kesenangan hawa nafsu yang diharamkan demi kecintaan kepada Allah? Apakah Anda juga meninggalkan makan dan minum karena Allah, menanggung beban berat demi Allah, kekasih Anda? Jika Anda tidak melakukan sesuatu pun dari kebajikan-kebajikan yang telah kami sebutkan, maka pengakuan kecintaan Anda kepada Allah itu hanyalah sebuah nama tanpa makna yang substansial, yang tidak akan berguna di dunia dan di akhirat, serta tidak berguna di hadapan makhluk dan tidak pula di hadapan Sang Pencipta. Diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah,
Dia berkata, barang siapa yang merindukan surga, pastilah dia akan bersegera dalam kebaikan. Barang siapa yang takut akan api neraka, maka dia akan melarang dirinya mengikuti syahwat. Dan barang siapa yang yakin akan kematian, maka di matanya sangat hinalah kenikmatan dunia ini. Adalah Ibrahim Al-Khawas ketika ditanya tentang kecintaan, ia menjawab, yaitu kesanggupan untuk menghancur leburkan keinginan hawa nafsu, membakar segala sifat dan kebutuhan akan kebedaan, lalu menenggelamkan diri ke dalam lautan petunjuk.